Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bisa dibilang tata cara atau sikap ya. Sikap mukmin di hadapan penguasa, apalagi itu penguasa yang zalim. Dalam hal ini kemarin tuh Musa di hadapan Firaun. Ya kan ayatnya waqala fir'aunu tuni bikuli sahirin alimin falamma ja'as saharatu qala lahum Musa alqau ma antum mulquna. Terus ada lagi ayat yang masalah saya bilang tuh diplomasi ya. Cara berkata-kata, cara bersikapnya itu di hadapan penguasa. Kalau yang ini kan ketika menghadapi stafnya kan. Saharatu, datangkan kepadaku setiap tukang sihir yang berilmu. Jadi di masalah alimun, masalah fungsi alimun itu disematkan kepada tukang sihir. Jadi tukang sihir itu punya ilmu lah gitu. Tapi di situ ilmunya huruf kecil ya. Bukan huruf besar karena bukan ilmu Allah. Ilmu hasil dari pemutarbalikan atau bikinan-bikinan gitu. Menjadi kebohongan. Itu dihadapi oleh Musa pada waktu itu. Nah, dalam kaitan dengan ilmu yang dibikin menjadi bohong atau membuat kebohongan dari ilmu itu, yaitu pada ayat alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab, sebagian dari kitab yang diterima, menjadilah pelakunya provokator ya, terhadap orang kafir yang memprovokasikan bahwa si Togut dan Jipti itu lebih baik gitu, lebih baik daripada orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Nah kalau selanjutnya kita lihat dari ayat ini, yang kita mau bahas adalah surat As-Sajdah. As-Sajdah surat ke-32 ya, benar ya? Surat 32 ayat ke-20. Itu nanti di sini ada orang fasik. Orang fasik itu ada kerjaannya adalah tukadzibun nanti ya, membikin kebohongan atau mendustakan dari apa yang sudah mereka tahu, itu dibikin satu kebohongan. Jadi pada dasarnya sama aja, kerja sihir itu seperti itu, menampilkan yang seolah-olah objektif padahal tidak objektif gitu. Itu namanya kan tukadzibun, membikin kebohongan. Sama di zaman Musa, zaman keberadaan Togut dan Egypti dan Togut. Nah, ini masuk kategori fasik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru. Tapi di sini poinnya lebih kepada ini ya, karakteristik kehidupan nar nanti ini. Wa amal lazina fasaqu fama'wa humun naru. Yaitu adapun mereka yang fasik. Fasaqu itu dari fasaqo yafsuqu fusuqon, artinya khorojaan tariqil haqqi, keluar dari jalan hidup yang objektif, yang hak ya, yang objektif ilmiah. Ada objektif belum tentu ilmiah ya. Makanya yang dimaksud di sini adalah objektif ilmiah. Nah, saya juga ingin mengulangi istilah ilmiah itu diambil dari kata ilmun ya. Alima ya'lamu ilman. Ilmun digandeng dengan ya nisbah bentuk cewek. Jadi ilmiyatun gitu. Jadi kata sifat dia, kata sifat. Jadi yang bersifat ilmu atau yang mengandung ilmu atau hal keilmuan gitu. Yang mengandung nilai-nilai ilmu atau
hal keilmuan. Tentunya di sini keilmuan yang dimaksud adalah apa yang telah diajarkan Allah kepada para rasulnya. Jadi pantas ya disandarkan kepada nilai-nilai objektivitas al-haq itu. Kalau al-haqqo itu kan haqqo ya, apa adanya gitu. Yang di sini dimaksud adalah yang mengandung nilai-nilai ilmu gitu, sesuai dengan ilmu Allah. Jadi objektif ilmiah. Kenapa saya sampaikan sering seperti ini? Karena banyak salah paham, dalam arti kita sering dituduh atau diasumsikan ya, atau dianggap Quran itu kok diilmiahkan semua gitu. Semua kok mau diilmiahkan gitu. Seolah-olah kata ilmiah itu bukan milik bahasa Al-Quran. Padahal di kamus tuh banyak istilah ilmiah itu. Di kamus apapun yang nasional maupun internasional tuh ada kata ilmiah itu. Ya itu tadi ya, hal-hal keilmuan. Ya kalau dikatakan diilmiahkan itu bukan masalah diilmiahkan atau memang sudah ilmiah, dalam arti sudah mengandung ilmu atau merupakan hal-hal keilmuan kalau kita bicara Al-Quran gitu loh. Nah sifatnya disebut ilmiah gitu. Bisa ditangkap gak maksudnya? Jadi sekarang istilah ilmiah saja sudah dimusuhi oleh kalangan ilmuwan ya. Seolah-olah istilah ilmiah itu hanya milik ilmuwan naturalisme. Ilmuwan naturalis ya. Milik mereka, orang-orang barat, orang-orang yang ahli ilmu gitu. Padahal dari istilahnya saja, dari asal katanya aja pun dari Arab. Dari kamus pun ada gitu. Nah itu kita mencoba berusaha lah mengembalikan kepada proporsi yang sebenarnya gitu ya. Kalau ada kesalahan harus diuji di laboratorium Al-Quran ini. Banyak kok di sana itu saya lihat fitnah-fitnah, asumsi dalam hal eksplorasi ayat ini. Eksplorasi pengambilan atau pemilihan diksi, narasi. Itu kan berdasarkan kamus. Bukan berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Oh iya, ada yang mau menganggap ini cocokologi kan gitu. Saya sering jawab itu kalau di Zoom meeting itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oh iya memang ini cocokologi. Istilah cocokologi saja sekarang sudah dimusuhi oleh umat Islam itu sendiri. Ya. Makanya saya mau mencoba berusaha mengembalikan sesuai dengan proporsinya gitu. Kalau dikatakan cocokologi, iya mencocok-cocokkan. Hanya saja harus ada kelanjutan, maksudnya harus pemilihan diksi narasi itu harus diuji dengan Quran itu sendiri, begitu. Jadi yang tetap yang menentukan adalah nilai-nilai ilmu dalam Al-Quran, begitu maksudnya. Ibarat satu laboratorium, kita mau meneliti satu benda apa gitu. Semua disiplin ilmu boleh saja kita pakai di situ, tapi tetap harus diuji di laboratorium, masukin ke sana. Di laboratorium itu ada prosedur, ada metodologi gitu untuk menguji itu semua itu benar atau salah gitu. Nah itulah yang nanti menentukan benar atau salahnya. Bukan kita hanya memasukkan ke lab itu gitu. Dalam kaitan dengan penerjemahan, pengkamusan, eksplorasi, itu nanti harus diuji seperti itu. Laboratorium kita istilahkan laboratorium Quran. Kita masang nih, kan di kamus tuh banyak tuh, ya, arti satu kata itu mempunyai beberapa arti kan. Kalau salah pilih itu kan pasti ketahuan kalau sudah diuji di laboratorium tadi. Kalau sudah kelihatan salahnya jangan dipakai lagi, harus pakai yang lain gitu. Begitupun secara makna, secara konteks dan seterusnya gitu. Jadi yang menentukan itu benar salahnya bukan kita. Kita hanya memilih ya. Itu
Kita perlu tegaskan seperti itu. Jadi kita nggak salah paham ya. Wah ini kok yang sana beda artinya dengan yang ini. Ya silahkan aja. Kita pilih yang ini. Silahkan diuji. Pakai manhaj apapun, pakai teori atau metode apapun, silahkan diuji. Tapi diujinya ya itu. Seperti yang kemarin saya sampaikan kan masalah yaku, ya kan, masalah kutipan segala macam itu. Metodenya harus benar dulu pertama itu. Mengujinya itu berdasarkan sumber yang mana. Oke, menurut kitab A, kitab B, silahkan. Terus yang mau diuji apanya? Ayatnya apa terjemahnya? Harus jelas dulu. Kalaupun diuji terjemahnya, diuji dengan apa? Diuji pakai apa gitu? Pakai teori mazhab apa gitu? Ya silakan aja. Nanti ujung-ujungnya nanti begini. Quran diuji oleh kitab apapun atau sebaliknya kitab apapun diuji oleh Quran. Nanti begitu. Posisi itu harus dibenerin dulu. Yang seperti yang sudah saya sampaikan kan. Ini salah. Salah menurut apa? Salah menurut Nausorob misalnya. Kaidah Nausorob ini begini yang benar gitu. Nausorob itu dari mana? Mengambil rumusan itu dari mana? Ujung-ujungnya diuji kan, ditelusuri, rupanya dari Quran juga. Berarti nggak bisa dijadikan acuan kalau itu bersumber kepada objek yang diuji. Sementara objek yang diuji itu adalah sumber. Kan begitu nanti itu. Itu masalah metodologi ya. Jadi gimana awal tadi? Yaitu adapun mereka yang fasik. Dalam arti ini ya. Keluar dari jalan hidup yang objektif ilmiah, maka ma'wahumun naru, ya kan? Tempat tinggal mereka adalah kehidupan nar. Ya, mau diartikan neraka juga nggak masalah. Tapi di sini bicaranya itu, walaupun di sini tempat atau waktu di sini, tapi keberadaan tempat dan waktu itu wallahu a'lam. Ya kan, di mana tempatnya, apa nanti setelah mati atau di dunia ini, bisa kita lihat karakteristiknya di kalimat berikutnya. Jadi bicara karakteristiknya ya, bukan bicara ini tempatnya di mana gitu. Yaitu kalimat selanjutnya apa? Kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum zuqu azaban nari qazi kuntum bihi tukadzibun. Sampai sini dulu coba. Minha kullama aradu, ya kan? Setiap kali mereka arodu itu dari aroda ya. Di sini kan nggak ada. Aroda yuridu irodatan. Setiap kali mereka ingin. Jadi kata kerjanya ini objeknya. Ya. An yakhruju, ingin keluar darinya, dari nar tadi. Minha itu min dari nar ya. Uidu fiha, mereka dikembalikan ke dalamnya. Gitu. Jadi karakteristik nar itu, di dalamnya itu kalau penghuninya ingin keluar, itu selalu dikembalikan. Dia bentuk pasif ya, dikembalikan berarti ada yang mengembalikan. Dalam tata bahasa Al-Quran itu setiap bentuk kalimat pasif, kata kerja pasif, itu tidak disebutkan subjeknya, tetapi wakil subjeknya. Tidak disebutkan subjek bukan berarti tidak ada subjek. Tetap ada subjek, maka kita harus mencari subjeknya di ayat-ayat lain. Begitu. Kalau kita cari sengaja, itu nanti ketemunya subjeknya adalah arbaban min dunillah atau syuroka ya, atau alihatu goirillah ya. Tuhan-Tuhan selain Allah gitu. Yang kita sebut syuroka itu pentolan-pentolan orang yang diangkat oleh si musyrikun, orang-orang musyrik
menjadi pengatur selain Allah gitu. Itulah yang mengembalikan. Di sini kan yang dikembalikan siapa? Mereka kan. Yang ingin keluar. Yang dikembalikan adalah mereka. Yang mengembalikan adalah arbaban min dunillah atau syuroka. Arbaban itu pembimbing-pembimbing, pemimpin-pemimpin selain Allah gitu. Wakila lahum zuku, selanjutnya dikatakan kepada mereka, ya kan? Zuku dari zaqo. Ini ya. Zaqo ya zuku zauqon, merasai atau merasakan. Zuku azabanar. Azabanaril lazi. Nah, ini isi mausulnya itu jumlah silahnya di kalimat sebelumnya ya. Bukan yang sesudahnya gitu. Jadi ini melekatnya ke sini. Azabanari. Azab kehidupan nar yang kalian membuat kebohongan bihi. Kalian tuh kemana? Tukadzibun. Ke aladina fasaku. Jadi orang-orang fasik itu membuat kebohongan gitu. Gimana? Iya. Bihinya itu yang kalian membuat kebohongan perihal yang demikian gitu. Jadi poin di sini yang kita ambil karakteristik nar di sini ya. Jadi karakteristiknya di sini. Ya. Yang kita lihat itu apa namanya ini? Mereka ingin keluar, ya kan? Mereka ingin keluar dari kehidupan nar tadi, uidu fiha, dikembalikan lagi gitu. Jadi kayak model sindikat ya, sindikat narkoba misalnya gitu. Kalau kita bisa kita ilustrasikan atau kita abstraksikan itu seperti sindikat narkoba. Yang kalau keluar itu pasti dikembalikan lagi sama pemimpinnya gitu, panggil lagi gitu. Soalnya dia kalau keluar pasti lapor, membahayakan sindikat tadi gitu. Yaitu abstraksinya harus begitu. Kalau nggak begitu, nggak bisa bicara fakta atau peristiwa yang ada, peristiwa yang terjadi. Tapi kan kebanyakan mereka ini kembali ke setelah mati, akhirnya kan yang membahayakan Allah kan. Iya, makanya kita tanggapannya wallahu a'lam kalau masalah itu. Kita kan belum mengalami kan? Belum mengalami, wallahu a'lam aja jawabnya. Kita bicara yang real-real saja. Soalnya nari itu di surat Al-Imran ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. 103 kalau nggak salah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Jadi itu juga karakteristik ruang lingkup nar itu, di dalamnya itu ada pecah belah, saling bermusuhan gitu. Nar itu. Nah, itu di dunia apa di akhirat tuh? Di ayat itu. Di dunia. Kita bisa mengeksplornya dari situ. Kalau soal nanti di akhirat ada seperti ini lagi, wallahu a'lam, otomatis gitu. Kan di dunia hasanah dulu, baru wa fil akhirati hasanah. Kalau yang real itu ada nggak karakteristik satu kehidupan, yaitu ada segerombolan satu kelompok yang kalau keluar pasti dikembalikan lagi, pasti berhubungan dengan kejahatan, tindakan-tindakan pidana lah gitu. Tapi ini kan tidak disebut kejahatan apa, jadi di sini global ya, global satu peristiwa yang di dalamnya itu ya saling bermusuhan kalau dari situ. Sehingga kalau keluar tuh pasti tarik lagi, jangan keluar. Kenapa? Karena itu tadi, dia bisa bernyanyi di luar sana,
Itu dalam ruang lingkup yang kecil ya, skup kecil itu. Keadaan yang paling tidak bisa dihindari dan mau nggak mau kita nurut, itu kalau sudah anak istri disandra. Militer pun yang terkuat apapun, kalau udah depannya ada anak, ada istrinya, dia pasti buka mulut. Itu kalau tahu ininya ya, baik seperti itu. Militer itu kan paling kuat militer, dia nggak bakal buka mulut, lebih baik saya mati. Tapi kalau sudah anak istri di depan itu, kita ngelihat sendiri, ada foto, ada atau ada itu kan, ya itu nggak ada yang tahan kalau udah anak istri itu disandra gitu, diancam lah, belum disandra baru diancam aja itu, pasti mencekam itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi untuk mengetahui satu istilah yang dikeluarkan oleh Allah melalui Quran ini, cara mencari tahu maksudnya apa, maknanya apa itu, kita harus bisa mencari komponen-komponen apa atau variabel-variabel makna apa yang bisa menjadi batasan dari kata tersebut, begitu. Tidak lebih, tidak kurang ya. Nah itu bisa kita dapat dari berbagai ayat. Kayak tadi kan surat Al-Imran ya. Jadi ilustrasinya seperti itu, gambarannya ya. Nar itu ruang lingkupnya apa aja, gitu. Contoh yang sederhana masalah iman lah, gitu ya. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi komponen iman itu ada aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. 3 komponen itulah baru bisa disebut iman, gitu. Jangan dikurangin. Misalnya aqdun bil qalbi doang sama dengan iman, itu nggak bisa. Itu caranya, cara apa? Mencari makna atau di ruang lingkup ya, ruang lingkup penjelasan dari kata itu sendiri, kata apa yang mau kita cari. Gitu. Nar misalnya. Nar itu kan secara bahasa api. Kalau dalam kamus itu bisa api, bisa daging ya. Kalau di hadis itu ada nar itu maksudnya itu adalah daging. Ada juga api gitu. Tapi kan api dalam arti apa itu kan kita harus tahu ayat-ayatnya. Maksudnya itu api itu apa gitu. Apa api yang korek itu kita nyalahin di tungku itu. Apakah api itu? Kalau api itu berarti harus tahu maksudnya apa gitu. Apa malaikat bawa api terus ngebakar pakai korek apa gimana teknisnya gitu. Itu harus ada banyak komponen atau variabel-variabel yang bisa memenuhi atau merepresentasikan kata yang dimaksud nar itu tadi. Begitu. Bisa ditangkap ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada kita beralih ke latihan.